Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wa man Alhamdulillah, pada kesempatan ini telah berbagi dalam mengkaji ilmu atau ilmu tasawuf, mana tasawuf untuk berbagi budi atau akhlak umat manusia dari yang tidak baik menuju kepada yang terbaik. Maka untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak, kita harus memiliki dua perkara. Dua perkara ini harus secara punya keseimbangan. Artinya satu sama lain saling berdekatan atau menjadi syarat kelak untuk bisa mencapai surga. Yang pertama bertakwa kepada Allah, yang kedua husnul khuluq, baiknya akhlak. Bagaimana kata Rasul, aksaru ma yudkhilun nasal jannah taqwa wa husnul khuluq. Kebanyakan umat manusia akan masuk surga disebabkan yang pertama takwa kepada Allah, sebagai yang kedua husnul khuluq, bagusnya akhlak. Maka akhlak ini merupakan modal untuk mencapai sebuah kesuksesan. Kita mau berbisnis ataupun berusaha lewat bagaimanapun, jadi samping harus punya modal secara fisik, sekaligus harus ada modal fisik. Artinya setelah punya modal material juga tidak pentingnya modal utama dalam bisnis berusaha adalah akhlak. Tidak bisa kita andalkan modal harta. Kalau ingin sukses, pedagang sukses, juga harus kita imbangi dengan akhlak. Kita layani pelanggan dengan ramah, penuh senyum, dengan kita layani yang bisa memuaskan, jangan mengecewakan. Alhamdulillah ada tersebut. Kita punya ilmu, tidak cukup hanya untuk ilmu saja. Ilmu tersebut supaya bisa kita transfer, kita kembangkan, kita sebarkan kepada orang lain, harus melalui adab dan akhlak. Kalau kita tidak pakai akhlak, pakai adab, maka ilmu kita tidak berguna. Dan dari bahasa surah adanya bukan aku yang
itulah. Ada mana pakai ti. Cahaya serban oleh mete. Ada pakai akhlak. Bagaimana kita berikan contoh kepada anak-anak. Hari ini kita pandai memberi contoh. Ya, pandai, banyak orang pandai memberi contoh. Sangat minim, sangat sedikit menjadi contoh. Tapi kalau kita tinjau, kita lihat sejarah baginda Rasul, beliau sanggup memberi sebuah ilustrasi atau sebuah gambaran contoh, sekaligus Rasulullah menjadi contoh. Maka disinilah kunci keberhasilannya baginda Rasul. 25-23 tahun memperjuangkan agama Islam. Tidak butuh waktu yang begitu lama. Alhamdulillah, Islam berkembang seluruh pelosok dunia tanah air. 23 tahun. Maka perlu kita buat analisis kritis, field riset maupun liberal riset. Kenapa Rasulullah berhasil dalam waktu yang sangat relatif singkat? Apakah Rasulullah seorang bangsawan, seorang wartawan? Bukan. Keberhasilan Rasulullah semuanya adalah akhlak beliau yang begitu agung, akhlak beliau budi pekertinya yang begitu baik. Jangankan kawan pun memuji tentang akhlaknya Rasulullah. Musuh-musuh Rasulullah ingin musuh-musuh Rasulullah ingin memisahkan Rasulullah dengan umat, dengan masyarakat, supaya masyarakat ini jangan lagi fanatik kepada Nabi Muhammad dengan menyebarkan isu-isu yang bahwa Nabi Muhammad itu pendusta, pembohong. Maka lawan-lawan lain tidak setuju. Bahkan Abu Lahab, Abu Jahal tidak setuju untuk kita sebarkan berita di tengah-tengah masyarakat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah semenjak kecil, Nabi Muhammad sudah terkenal manusia yang paling alami, paling jujur, paling akhlaknya bagus. Maka musuh-musuh lawannya tidak ada celah untuk mencari kelemahan baginda Rasulullah. Yang kedua, yang menyambut berhasil dalam politik, berhasil dalam usaha, maka kita perlu kita boleh kita bangun benajilah bisa kita memusuh. Minta kekurangan kita lewat akhlak. Coba kita lihat akhlak Rasulullah sangat pemaaf. Pada suatu hari Nabi Muhammad ditanya oleh yaitu Aisyah, "Ya Rasulullah, setelah perang Uhud
ada beberapa perbuatan yang lain yang lebih sukar daripada perahu, yang lebih menyedihkan, dilakukan perbuatan oleh Musa kepada baginda menjawab Rasulullah, ada satu perbuatan lebih menyedihkan, menyayangi daripada perahu. Pada satu hari Rasulullah mengalami kelaparan, tidak punya makanan, tidak punya minuman. Maka Rasulullah pergi minta bantuan, minta tolong kepada masyarakat, yaitu Ibnu Bilal. Jangan memberi makanan, menjamukan ataupun membiarkan pun tidak mau Ibnu Bilal tersebut, bahkan mengusir bagi baginda Rasulullah. Maka Rasulullah dengan hati yang sangat sedih, bahkan sangat kecewa. Rasulullah dalam keadaan lapar, perutnya sangat haus. Maka perintah Allah kepada malaikat, malaikat yang menjaga gunung, tolong datang kepada Rasulullah Muhammad, minta izin kepada Muhammad untuk memberi sebuah konsekuensi ataupun tindakan. Minta izin di malaikat, beri izin Muhammad untuk saya angkat gunung yang besar. Saya hancurkan Ibnu Bilal gara-gara menghina engkau. Apa kata Rasulullah? Jangan. Ini kata katanya hancurkan, tidak bisa, tak boleh kita rasakan. Kita doakan agar mereka itu bisa mendapat hidayah. Kita doakan orang itu agar diberikan ilmu, diberikan petunjuk. Kalau memang mereka Ibnu Bilal tidak terpuruk, masih ada harapan, kadang-kadang anaknya ataupun ada cucunya. Baiklah baginda Rasulullah, di mana umat telah menghina, mengusirnya, tidak ingin membantu. Sementara perjuangan Rasulullah demi kemaslahatan masyarakat itu sendiri, bukan kepada pribadi, tetapi sangat sungguh membalas budi jasa Rasulullah. Maka Rasulullah tetap memberi kemaafan. Coba kita lihat akhlak Rasulullah. Malaikat yang tidak punya hawa nafsu, tidak sanggup menahan amarah. Kalau ada izin daripada Rasulullah, langsung gunung yang begitu besar akan dimusnahkan. Banyak jelas tersebut. Tapi karena Rasulullah seorang pemimpin yang bijaksana, seorang pemimpin yang begitu bagusnya akhlak, maka Rasulullah lebih mengutamakan memaafkan.
Ya, berarti lebih derajat Rasulullah. Ya, maka oleh karena ya, supaya ada hasil dalam memimpin rumah tangga ataupun dalam memimpin sebuah instansi, apalagi memimpin sebuah negara. Modal utama adalah akhlakul karim, akhlak. Ya, itu yang hancurnya sebuah bangsa dimulai daripada hancurnya akhlak bangsa itu sendiri. Hancurnya sebuah rumah tangga, hancurnya sebuah instansi, hancurnya sebuah negara dimulai daripada hancurnya akhlak bangsa itu sendiri. Maka karena demikian misi Rasulullah, misi utama ditugaskan dibangkitkan Rasulullah di dunia ini tidak lain innama bu'istu utammima makarimah diutuskan aku ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak. Maka karena demikian akhlak ini adalah sangat penting dalam membina sebuah rumah tangga, dalam membina sebuah masyarakat. Sangat penting kita utamakan adalah akhlak. Akhlak yang bagus. Apa arti akhlak yang bagus? Definisi akhlak, jangan pernah kita sakiti orang lain, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Itu definisi daripada akhlak. Dengan kehadiran kita ke dunia ini, jangan pernah sekali-kali menyakiti hati orang lain. Perkataan demi perkataan yang kita lontarkan lewat omongan sebelum kita keluarkan, terlebih dahulu kita pikir apakah manfaat bisa mendatangkan saudara, bisa menyakiti saudara, maka jangan kita keluar. Kalau manfaat silakan, kalau tidak manfaat diam. Karena diam ini lebih baik diam dalam berbicara maka sebelum kita keluar kata-kata lebih dahulu kita jauh lebih ke depan kita. Begitu juga perbuatan kita, aktivitas kita sehari-hari juga perlu kita. Jangan sampai menyakiti perasaan saudara. Kita seorang pemimpin supaya kita dinikmati oleh masyarakat, didoakan yang bagus, yang baik. Berikan pemimpin kami keselamatan, berikan pemimpin kami tertunduk kepada arah kebenaran. Jadi kalau pemimpin yang baik selalu didoain oleh umatnya, oleh masyarakat. Tapi kalau pemimpin jahat, pemimpin fasik, pemimpin kafir, tentu saja doa-doa yang tidak baik.
yang timbul daripada maksiat. Ya, hadirat ya, lewat momentum 17 Agustus. 17 Agustus. Ya, lewat momentum 17 Agustus. Nah, maka kita buat reformasi. Ya, ataupun revisi. Ya, dari akhlak yang bagus, mudah-mudahan kita menjadi akhlak yang bagus. Ya, akhlak yang telah bagus kita usahakan yang bagus lagi. Ya, insya Allah. Ya, ilmu yang kita miliki berguna, manfaat kepada umat. Walau ilmu setinggi langit, kalau kita tidak hiasi dengan akhlak yang bagus, ilmu kita tidak barokah, tidak. Ya, coba kita lihat sesepuh kita, orang-orang terdahulu, nenek moyang kita, mungkin ilmu bila dibandingkan dengan sekarang tidak seberapa ilmu orang-orang nenek dahulu. Paling-paling mengajar kitab apa? 8 buah. Kita apa? Lu. Ya. Tapi walaupun kita jauh, ya, amal diamalkan. Cuma hanya mempelajari sebuah kitab Jawi, kitab pengarah ulang Aceh. Ahmad Fatih, yang namanya kitab apa? Ya, itu semuanya diajarkan di setiap kampus. Tapi sangat yakin apa yang diberikan oleh gurunya, mengamalkan, yakin mendapat keberkahan, bahkan mendapat kemuliaan dan keramat, diberikan keramat. Ya, karena sesuai antara ilmu dengan akhlak. Tapi kadang-kadang kita lihat dari fenomena yang terjadi hari kita punya ilmu yang tinggi, ilmu yang luas, ya, tapi kadang-kadang akhlak jauh lebih ketinggalan. Akhlak kita tidak sesuai dengan ilmu yang kita punya. Maka keberkahan ilmu hari ini dicabut oleh manfaatnya sangat sedikit. Kenapa? Karena ada ilmu, punya ilmu, tidak mengamalkan. Sementara orang-orang yang dahulu ilmunya relatif sedikit, tapi pengamalannya sangat. Apa yang dia tahu terus direalisasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Secret agama. Ya, secret agama. Ya, nyambang sejarah adalah ya, maka nyampak ilmu yang manfaat. Wa kadzalika la ya'lamu suillah wa alim suillah makruhun dan aksaru min al-jahil. Ya, coba kita lihat referensinya, kitab matan kita. Ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu tidak bermanfaat beserta suil bulu, beserta jahat akhlak, buruk akhlak.
ilmu tidak membawa manfaat, ma'asuil khuluq beserta buruknya akhlak. Alim su'il akhlak, seorang alim buruk akhlak, jahat akhlaknya, makruh, dibencikan isi manusia, jauh lebih banyak daripada orang jahil yang tidak ada ilmu. Alimu sayyidul akhlak, orang alim punya ilmu, punya ilmu, tapi sayyidul akhlak, buruk akhlak, dibencikan isi masyarakatnya, disiumannya lebih banyak ketimbang dengan orang jahat. Orang jahil buruk akhlak, dibenci juga oleh masyarakat. Tapi orang alim setelah alim akhlaknya tidak bagus, jauh lebih banyak dibenci oleh masyarakat. Karena dibenci orang jahil cuma karena akhlaknya saja. Dibenci kepada orang alim yang tidak baik akhlak, di samping tidak baik akhlak, sekaligus dibenci gara-gara dia seorang alim tidak mengamalkan ilmunya. Dia orang tahu, orang punya ilmu, tapi kenapa tidak baik akhlak? Kenapa tidak mengamalkan ilmunya? Itu ditemukan oleh masyarakat. Maka orang alim yang buruk akhlaknya jauh lebih dibencikan oleh masyarakat, oleh manusia, dibanding orang-orang. Maka Ladim Dati kata bahwa kata penting dengan tahdibul akhlak, dengan membaguskan akhlak, sebagaimana kata penting dengan menuntut ilmu dan ma'rifah. Menuntut ilmu merupakan satu kepentingan. Menuntut ilmu sebuah kepentingan. Yang harus kita tuntut. Penting, ilmu penting, tapi jauh lebih penting lagi memperbaiki akhlak. Maka lagi tadi kata bahwa engkau anggap penting dengan tahdibul akhlak kita, menganggap penting dengan membaguskan akhlak kita, sebagaimana engkau anggap penting dengan menuntut ilmu. Ilmu sebuah kepentingan. Ilmu merupakan kebutuhan hidup. Penting, ilmu sangat penting. Tapi tidak kalah pentingnya yaitu mengamalkan ilmu ataupun membaguskan akhlak. Ilmu penting, memperbaiki akhlak jauh lebih penting. Maka disinilah pertemuan kita pada hari ini, insya Allah akan bertemu kembali di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan walaupun ilmu yang sangat singkat ini, waktu yang sangat relatif singkat, mudah-mudahan menjadi manfaat, menjadi barakah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lagi, mudah-mudahan menjadi berkah bagi kamu, guru dan siswa. Anak kamu di sini betul memang dayo tamang nyo kan jam 2. Jadi istirahat jam turun betul. Jadi nyo yang dapatnya boleh yang tak belajar nyo dibayar. Tapi kita sudah PKP keduanya. Yang mintanya yang belajar, anak teknik itu 5 minit harus sama melarang. Jadi Bapak Ibu yang mengajar jam 1-2, tolong padatkan sedikit. Yang penting kompetensi materinya tercapai. Walaupun kita tidak tetap muka, maka kita berikan tugas di rumah. Karena walau demikian kita lebih mementingkan seperti ini juga. Dalam seminggu hanya 1 hari atau dalam 1 Jumat hanya 1 kali Jumat.
Jadi demikian anak-anak kami semuanya, jangan becak bajunya nilai anak pergi. Lepas minitri, ada lebih istirahat. Jadi aturannya jadwal jadi demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.